apa kabar? Kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di Generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena terus dipelihara, dijaga dalam hidup kita, serta masih diizinkannya hari ini kita boleh beribadah. Adik-adik, yuk kita keluarkan suara kita. Kita memuji Tuhan dengan judul lagu Tuhan Mengasihi Anak-anak. Mengasihi anak-anak, kasih-Nya berlimpah. Tuhan mengasihi anak-anak, kasih-Nya berlimpah. Anak-anak, puji nama Tuhan, pujilah nama-Nya. Anak-anak, puji nama Tuhan, pujilah nama-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu buat hari ini karena kami bisa datang beribadah kepada Tuhan. Tolonglah kami supaya kami boleh hormat waktu beribadah. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, yuk kita buka Alkitab kita dari Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Adik-adik, siapa yang pernah berada di tempat yang gelap, tidak ada lampu atau cahaya? Iya, gelap itu sangat seram. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Nabi Yesaya yang menceritakan bagaimana bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Tidak ada sukacita dan yang ada hanya penindasan.
Wah, sangat sedih dan seram ya adik-adik. Mereka tidak ada kedamaian, selalu tertekan dan ketakutan. Sama seperti ketika di tempat yang gelap. Siapakah bangsa itu? Iya, bangsa Israel. Tetapi adik-adik, sekarang mereka sudah tidak berjalan di dalam kegelapan lagi. Mereka sudah bersukacita dan bersorak-sorak. Seperti ketika mendapatkan sebuah hadiah yang sangat besar. Mereka sudah melihat terang yang ajaib. Adik-adik tahu mengapa mereka menjadi bahagia dan dapat melihat terang yang ajaib? Ya, karena mereka sudah mendengar dan menerima anak yang dijanjikan itu, yang dinubuatkan Allah melalui Nabi Yesaya. Karena Allah melihat mereka sangat menderita dan Allah mengasihi mereka, maka Allah menjanjikan seorang anak yang bertanggung jawab atas hidup mereka. Siapakah anak itu? Iya, anak itu anak yang ajaib, tidak sembarangan. Dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Kekuasaannya sangat besar dan damai sejahtera yang tidak berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan juga adik-adik, anak itu sebagai juru selamat manusia. Anak itu adalah Yesus Kristus yang dinubuatkan Allah melalui Nabi Yesaya. Dan ini merupakan kesukaan yang besar dan sukacita yang sangat besar bagi semua orang. Inilah yang dijanjikan Tuhan kepada kita dan semua orang. Dan siapa yang menerima anak yang dijanjikan itu akan mendapatkan sukacita yang sangat besar. Adik-adik, kita sama seperti bangsa Israel yang berjalan di dalam kegelapan, tetapi ada kabar baik, yaitu bahwa Allah menjanjikan kedatangan Mesias kepada kita, yang namanya adalah Yesus Kristus. Maukah adik-adik percaya kepada anak yang dijanjikan itu dan yang sudah diberikan kepada kita? Percayalah kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah Juru Selamat manusia. Adik-adik, yuk kita keluarkan suara kita. Kita kembali memuji Tuhan dengan judul lagu Anak yang Dijanji. Anak yang dijanji, anak yang ditunggu, lahir di Bethlehem. Namanya Yesus, namanya Yesus.
Ayat hafalan. Ayat hafalan kita pada minggu ini ialah Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami yang kecil dan yang lemah ini, supaya kami dapat percaya kepada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.